Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal di tanggal 16 November untuk soal malam ya. Nah, tugasnya kemarin adalah membuat jurnal umum, posting ke buku besar, kemudian rata saldo, di mana tiap transaksi menggunakan NIM. Nah, berikut saya sudah buat untuk pembahasannya yang kemarin. Ingat di pelajaran bab 2 menganalisis transaksi, yaitu tujuannya untuk bisa mengidentifikasi mana akun yang masuk kredit, mana akun yang masuk di debit. Di mana aturan saldo normal kita sudah ada juga di bab 2 jika dibaca ya, jika dibaca. Oke, yang pertama kita bisa lihat di sini di sebelah kanan. Bapak Budi mendirikan usaha di bidang percetakan buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 dengan nama CV Bintang. Modalnya sebesar 80 juta secara tunai. Nah, di sini ada kata-kata modal, di mana modal itu kalau dalam persamaan dasar akuntansi, dia posisinya ada di kanan atau ada di kredit. Nah, di sini kita ketahui yang pertama modal. Modalnya kita ketahui dia ada di kredit, kemudian oh dia dalam bentuk apa? Nah, ternyata dalam bentuk uang tunai. Uang tunai itu masuk kategori harta, di mana harta itu posisinya ada di kiri atau ada di debit. Saldo normalnya ada di kiri atau ada di debit. Maka debitnya adalah kas. Nah, jurnalnya kas pada modal sebesar 80 juta. Saya memakai NIM 3 angka di belakang menggunakan 333 ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 1 dibayar sewa kantor untuk 1 tahun. Di sini kita membayar sewa untuk 1 tahun dibayar di awal. Ya, jadi tidak dibayar setiap bulan. Ketika dibayar setiap bulan dia akan menjadi beban, yaitu beban sewa. Berhubung ini dibayar untuk 1 tahun, maka dia masuk kategori harta, yaitu sewa dibayar di muka, posisinya ada di debit. Nah, sewa ini dibayar secara tunai, berarti ada harta atau kas yang keluar. Saldo normal, kas atau harta itu ada di debit. Ketika dia berkurang akan ada di kredit. Jadi jurnalnya adalah sewa dibayar di muka pada kas. Begitu juga dengan peralatan kantor. Di sini kita bisa bikin eh, untuk tanggal 3 ya. Nah, teman-teman ada yang jawab peralatan kantor boleh. Saya di sini mesin cetak itu boleh. Dia tetap masuk kategori harta. Oke, kemudian eh, berikutnya tanggal 4 dibeli alat tulis kantor secara tunai 2 juta. Ini alat tulis kantor bukan perlengkapan untuk percetakan. Di sini tidak ada informasi membeli perlengkapan untuk percetakan. Jika membeli perlengkapan untuk percetakan, dia bisa diakui sebagai beban, diakui sebagai perlengkapan. Ini adalah alat tulis kantor biasa, ini kertas. Jadi di sini bunyinya adalah beban ATK pada kas. Nah, begitu seterusnya, teman-teman bisa lihat ya jurnal-jurnalnya. Perlu dipahamin ya ketika membaca transaksi, kalau memang maksudnya sulit menentukan ya, cari dulu satu akun yang entah itu ada di debitnya, entah itu ada di kreditnya. Misalnya modal itu di kredit, berarti kan kreditnya adalah modal, tinggal cari debitnya, kira-kira debitnya apa ya? Debit dan kredit itu harus balance. Nah, kemudian berikutnya adalah menentukan atau posting ke buku besar. Ketika kita posting ke buku besar, kita hitung dulu ada berapa banyak buku besar yang akan kita buat. Di sini saya sudah buat ada kas 1, ada 13 ya, ada 13 buku besar yang akan kita buat. Di mana buku besar ini kita menggunakan dalam bentuk T. Kita menggunakan buku besar dalam bentuk T itu yang lebih gampang ketimbang yang kolom ya. Nah, ada 13. Itu tidak boleh berulang ya.
Kalau kas, walaupun kas muncul beberapa kali, dia hanya dihitung satu akun. Satu akun. Kemudian di sini buku besarnya ada 13, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ada 5, 6, 7 ya. Semuanya ada 13. Nah, ditempatkan sesuai dengan posisinya. Jika kredit di jurnalnya ke sini kredit, jika debit ke sini yang debit. Nah, untuk saldo akhir dari kas, jika kiri dan kanan itu ada nilai, kas itu saldo normalnya debit. Ketika ada kiri, maka debit dikurangi kredit. Ya, itu adalah saldo normalnya. Beda dengan utang. Utang kalau dibayar, dia kan ada di debit di sini. Nah, berarti saldo akhirnya adalah kredit dikurangi debit. Itu jika utang. Tapi kalau untuk peralatan, dia kiri kanan kemungkinan tidak ada ya. Dia kemungkinan akan ada di debit atau di kiri semua. Jadi rumahnya ada 13 atau buku besarnya 13 sesuai dengan jurnal yang tadi kita sudah buat dan kita sudah hitung. Oke. Kemudian kita diminta yang ketiga adalah membuat neraca saldo. Nah, kita buat neraca saldo. Kalau misalnya dia ada 13 buku besar, maka di sini pun akunnya harusnya 13. Coba kita lihat ya. 1, 2. Nah, ini ada 13. Nah, untuk penomorannya, dalam akuntansi itu harta itu nomor 1. Ada yang mulai 1000, ada yang 1002. Misalnya ini kas 1001, 1002. Nah, dan seterusnya ya. Ketika ketemu hutang dia 2000 terserah. Yang jelas urutannya adalah harta nomor 1 depannya ya, angka depannya. Kemudian hutang nomor 2, modal nomor 3. Begitu juga pendapatan dan beban. Kalau misalnya teman-teman lihat ada yang pendapatannya atau bebannya nomor 6 atau nomor 7, itu tidak ada masalah. Yang jelas harta itu pasti nomor 1. Nah, di sini kebetulan saldonya balance ya, walaupun belakangnya ada 3333. Oke, ini angka 33 ini adalah saya ambil contoh saja, sedangkan NIM kan masih beda-beda. Nah, kemudian seperti yang kelas pagi, kita juga ada tugas untuk kelas malam dikumpulkan batasnya sampai dengan jam 10 malam. Oke, saya share untuk tugasnya. Oke, ini adalah tugas kelas malam. Ya, semoga bisa terlihat oleh teman-teman. Dikerjakan batasnya sampai jam 10, terus dikirim di email. Terima kasih banyak sudah melihat video ini. Ada video-video yang lain mungkin bisa dipelajarin ya. Semoga menyukai akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.